ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina wad dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Domon Karanganyar yang saya hormati dan teman-teman guru yang saya hormati pula, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat nanti, dan semoga kita termasuk golongan yang diberi syafaat besok pada hari kiamat. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti, yang ketiga penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu acara inti. Dan yang pertama akan ada pemaparan definisi, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Herlina. Kepada Ibu Herlina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Domon, Ibu Trihanati, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Yang kami hormati dan saya sayangi rekan-rekan guru TK Aisyah Domon Karanganyar yang telah berkoordinasi dan bekerja sama demi terlaksananya kegiatan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita menjaga
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumul akhir. Terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kehadirannya. Untuk kegiatan ini merupakan kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dalam menempuh pendidikan guru penggerak, yaitu alhamdulillah saya telah menyelesaikan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dan untuk kegiatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman budaya positif dan penerapannya di sekolah. Untuk pembelajaran materi 1.1 sampai 1.4 ini di modul 1 ini kami selesaikan kurang lebih selama 2 minggu. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah modul 1.4. Sebelumnya, saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan saya mau menggurui rekan-rekan semuanya, tetapi kita sharing ilmu saja, berbagi ilmu demi kemajuan TK Aisyah Dogor. Semoga ilmu yang saya sharing nanti bisa diterapkan di kelas dan di sekolah kita. Kami ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan sebagai mukadimah yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini ini menurut siapa ya? Kira-kira ya ibu-ibu? Iya betul. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini maksudnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa sekolah itu kita umpamakan sebagai sawahnya dan murid-murid itu kita umpamakan sebagai padinya dan gurunya itu kita umpamakan sebagai petaninya. Kita bisa melihat bahwa seandainya kita menanam padi di sawah yang subur, tetapi padi itu tidak kita apa-apakan, kira-kira apa yang terjadi ya rekan-rekan? Kira-kira apa? Padinya tadi bisa tumbuh apa tidak? Bisa tumbuh. Tetapi untuk hasilnya bagaimana? Kira-kira hasilnya bagaimana? Padi yang tidak kita apa-apakan, kita biarkan saja di sawah tadi, kira-kira bagaimana? Tidak akan berhasil panennya. Nah, itu seperti kita memperlakukan anak didik kita di sekolah. Nah, anak didik kita itu seperti padi, kita itu seperti petaninya. Apabila anak didik kita tidak kita perlakukan semestinya, maka untuk hasilnya pun juga tidak akan maksimal.
Nah, di sini kita hanya bisa memperbaiki lakunya, perilaku anak. Kita dapat memperbaiki perilaku anak ini dengan mendisiplinkan anak, dengan menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak didik kita. Nah, itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, diumpamakan seperti petani yang sedang menanam padi di sawah. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu, yang maksudnya budaya itu apa toh? Budaya itu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini budaya positif itu tadi bisa kita kembangkan seperti dengan cara apa contohnya rekan-rekan semuanya untuk pengembangan budaya positif agar anak berperilaku menjadi baik. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Salam dan muasabah. Nah, betul sekali. Dengan melakukan pembiasaan salam, mengucapkan salam sebelum masuk ke sekolah, sebelum bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, pada saat bertemu itu kita bisa membiasakan anak untuk mengucapkan salam. Selain bertemu juga pada saat kita kalau mau berpisah juga bisa, kalau anak-anak mau pulang juga bisa membiasakan salam. Dan itu salah satu untuk menciptakan karakter anak, lebih mengerti anak, biar anak-anak menjadi anak yang penuh hormat, bisa menghormati bapak dan ibu guru. Salah satunya itu tadi. Selain salam juga kita bisa membiasakan budaya 5S. Selain itu juga membiasakan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu contoh penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan, yang bisa kita biasakan kepada anak agar anak itu tercipta budaya positifnya. Selanjutnya yaitu konsep utama modul budaya soft positif. Di sini nanti pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini nanti kita akan membahas 7 materi konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk materi ketujuh materi ini menurut saya alhamdulillah sangat menantang, dan ini merupakan materi yang di modul 1 yang begitu bagus sekali karena dapat merubah khususnya perilaku saya untuk memperlakukan anak didik di kelas saya. Selanjutnya semoga untuk materi ini bisa diterapkan nanti di setiap kelas masing-masing. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini untuk paradigma baru ini yaitu kita memperlakukan anak sesuai dengan berdiferensiasi. Itu maksudnya melihat keunikan setiap murid, karena setiap murid itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa untuk menyamakan perlakuannya kepada setiap murid. Kadang ada anak yang gaya belajarnya itu pilih di lantai, ada yang gaya belajarnya saya pilih di meja saja Bu Guru, ada yang gaya belajarnya mungkin ya dengan bernyanyi-nyanyi, ada juga yang
gaya belajarnya itu dengan kinestetik, yang agak banyak geraknya. Ada enggak ibu seperti itu? Ada, ya. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mereka melakukan itu tidak apa-apa karena itu sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu kita harus menerapkan diferensiasi untuk melihat keunikan setiap murid. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sini, profil pelajar Pancasila itu apa saja ya ibu-ibu ya? Ada berapa ya untuk dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama kira-kira apa ya? Ya, bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, terus ada yang bergotong royong. Nah, ini kita mengulas kembali untuk pelajar Pancasilanya. Anak-anak itu kita biasakan untuk mandiri, untuk bernalar kritis. Kita memberikan kegiatan agar anak-anak bisa bernalar kritis, bisa berkreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah 6 profil pelajar Pancasila. Untuk materi yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, kira-kira makna disiplin itu apa ya ibu-ibu? Disiplin itu apa ya kira-kira maknanya disiplin? Tepat waktu. Nah, untuk disiplin di sini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya kita mendisiplinkan anak itu agar anak-anak menjadi patuh, menjadi taat. Selama ini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ternyata ada anak itu yang kalau kita disiplinkan itu kadang merasa tidak nyaman. Contohnya saja disiplin untuk berbaris. Ada juga ada yang masih untuk mogok untuk berbaris. Nah, siswa ketika mendengar disiplin itu serasa dia diatur atau dikekang. Aku kok dikon ini toh, aku kok kon gini toh. Nah, itu. Padahal untuk penerapan disiplin itu adalah sesuatu hal yang baik untuk anak didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Maksudnya di sini kita itu menciptakan murid kita untuk mendisiplinkan mereka itu kita biasakan dari motivasi intrinsik. Maksudnya apa ya untuk motivasi intrinsik itu? Motivasi yang berasal dari diri sendiri, ya, dari dalam diri mereka sendiri. Jadi bukan suatu paksaan. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar. Nah, mungkin dia gini, kalau dapat motivasi dari luar, Dek, ayo dek, kita baris dek, nanti kalau baris nanti saya beri hadiah, bu guru beri hadiah. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, jangan sampai kita membiasakan anak didik kita untuk disiplin tapi dengan motivasi ekstrinsik, karena motivasi ekstrinsik ini hanya bersifat sementara saja. Pada saat itu saja anak mau melakukan hal tersebut. Setelah tidak diberi hadiah, mau tidak kira-kira? Tidak mau, biasanya tidak mau. Nah, alangkah baiknya kita membiasakan anak didik kita itu dimulai dari motivasi intrinsik. Dek, kita baris, besok biar jadi Pak Polisi. Nah, barisnya yang rapi seperti Pak Polisi. Itu kan kita tanamkan dalam diri anak didik kita untuk motivasi intrinsiknya. Itu malah lebih mengena pada anak didik kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, mereka akan menjadi sadar serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, anak-anak menjadi disiplin, tapi kita tidak usah memberikan sokongan seperti yang saya sampaikan tadi, umpamanya diberi hadiah. Nah, itu kan merupakan suatu sokongan, hanya bersifat sementara saja. Ya udah, besok guru nggak ngasih kok, aku ya nggak mau lah gitu. Ancaman maupun hukuman, ayo, nek nggak mau duduk, awas loh, nanti bu guru keluarkan dari kelas. Nah, itu merupakan ancaman maupun hukuman yang diberikan kepada anak. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan sekolah itu kalau mendukung, maka akan semakin cepat untuk terciptanya budaya positif. Sekolah yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bagaimana kita mengontrol diri siswa itu agar mereka dapat melakukan disiplin yang positif. Tapi mengontrolnya dengan pemberian motivasi yang intrinsik, jangan motivasi yang ekstrinsik. Untuk materi yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dalam melakukan disiplin atau perilaku, siswa pasti mempunyai kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah lakunya. Kebutuhan dasar tersebut antara lain yaitu bertahan hidup. Bahwa siswa yang mampu bertahan hidup itu kalau disediakan sandang, pangan, dan papan, itu kebutuhan dasar setiap manusia, apalagi siswa. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kasih sayang dan rasa diterima itu maksudnya, kadang kan kita punya anak didik ya, berperilaku mencari perhatian, maka di rumah mereka kurang diperhatikan oleh orang tuanya karena kesibukan orang tua yang sibuk bekerja, maka dia butuh perhatian. Nah, setelah sampai di sekolah ada bu guru yang sangat menyayanginya sehingga dia minta berpelukan, minta kasih sayang dekat-dekat bu guru, minta dipangku mungkin. Nah, untuk yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, ini murid yang mau menjadi pemimpin, menang sendiri, tidak mau mengalah, apa-apa mau jadi duluan, mau jadi pemimpin, mau jadi yang terdepan, tidak mau mengalah. Ini kira-kira tidak ya untuk murid yang pengen menjadi penguasa? Oh banyak. Nah, untuk yang murid yang ingin menjadi penguasa ini memang untuk dasarnya setiap tingkah laku anak itu memang berbeda-beda. Memang ada juga yang karakter anak itu ingin jadi penguasa, nah sendiri ada lagi yang karakter anak yang diam. Nah, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan, tidak mau terkekang oleh peraturan. Nah, ini kadang kalau mau diajak di dalam untuk belajar di dalam kelas itu kadang mereka tidak mau, pengennya belajar di luar. Nah, itu berarti anak tersebut pengen kebebasan, pengen bebas, tidak mau dikekang di dalam. Nah, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan, ingin bersenang-senang sesuai keinginan. Nah, ini mungkin siswa tersebut membutuhkan kebutuhan kesenangan ini. Kalau diajak kegiatan dia malah asik sendiri dengan mungkin bernyanyi, mungkin ngobrol dengan temannya, mungkin bermain. Nah, ini salah satu dari kebutuhan dasar seorang murid, yaitu dia membutuhkan kesenangan. Nah, butuh senang, butuh bahagia. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini motivasi itu adalah suatu dorongan.
Di sini motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini sudah saya sampaikan di depan tadi. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin begini, sebagai contoh, saya mau melakukan apa yang diajak Bu Guru. Apa yang Bu Guru kalau mengajak saya mau melakukan. Karena saya kalau tidak melakukan itu saya takut dihukum. Nah, itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu adalah motivasi yang tidak baik. Untuk selanjutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, mendapatkan imbalan itu tadi bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik dari luar, karena dia mengharapkan imbalan. Aku mau mengerjakan ini kegiatan ini biar aku nanti dapat hadiah dari Bu Guru. Nah, itu adalah salah satu motivasi murid ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, yaitu motivasi intrinsik. Nah, dia secara sadar secara sendirinya dari dalam dirinya. Kira-kira dari ketiga ini, yang pas untuk murid kira-kira yang mana ya, Ibu-ibu ya? 1, 2, apa 3 ya? Yang pas dengan murid kira-kira yang mana ya? Kalau yang pertama tadi melakukan sesuatu karena muridnya takut untuk dihukum. Nah, yang kedua tadi melakukan sesuatu tapi dia mengharapkan imbalan, mau melakukan tapi mengharapkan imbalan. Untuk yang ketiga, murid melakukan disiplin tapi dengan sadar dari dalam dirinya, tidak mengharapkan imbalan dan tidak takut dengan hukuman. Nah, ini kira-kira yang sesuai dengan murid yang mana ya? Yang nomor 2. Yang nomor berapa kira-kira? Mendapat imbalan. Yang mendapat imbalan, yang terbaik untuk murid kira-kira yang mana? Oh, yang nomor 2 itu mendapat imbalan itu biasanya yang disukai oleh murid. Tapi seharusnya yang bisa kita terapkan yang paling baik itu kira-kira nomor 1, 2, apa 3 ya? Yang nomor 3, iya. Karena nanti kalau diterapkan terus yang nomor 2, nanti suatu saat kita tidak bisa memberikan imbalan, murid akan tidak mau melakukan hal tersebut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal ini, karena dikatakan gagal itu karena adanya hukuman yang akan menyakitkan. Nah, tadi kita mendisiplinkan anak. Kalau kita terapkan untuk hukuman, oh kamu tidak mau sini dek, ayo silahkan keluar. Nah, itu namanya salah satu dari hukuman. Itu akan menyakitkan sekali untuk anak kita. Yang kedua, timbul rasa tidak nyaman. Wah, aku kok dikeluarkan dari kelas ya? Aduh, nah, mesti hatinya merasa tidak nyaman. Murid menjadi takut. Aku tidak mau masuk lagi, aku takut dimarahi sama Bu Guru. Nah, yang keempat yaitu memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, murid menyembunyikan kesalahan ini, seandainya murid diajak jujur, itu kadang dia menyembunyikan kesalahannya karena dia takut untuk dihukum. Nah, ini karena kalau kita menerapkan hukuman, itu biasanya anak seperti itu. Anak itu sering bisa menyembunyikan kesalahannya, tidak mau jujur. Tapi kalau kita tidak menerapkan hukuman, anak akan bisa bicara jujur dari hatinya. Nah, yang selanjutnya yaitu menjadi rendah diri. Beda kalau kita menerapkan untuk penghargaan. Penghargaan ini juga tidak efektif. Hanya menginginkan penghargaan saja. Untuk penghargaan ini
Anak mau melakukan sesuatu hanya menginginkan penghargaan saja, merusak hubungan atau sifat iri. "Ah, itu yang dikasih hadiah kok cuma itu saja toh. Nah, aku nggak pernah dikasih hadiah." Nah, itu akan menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, yaitu merasa puas dengan capaian yang didapat. Ini maksudnya, anak itu sebelum kita memberikan penghargaan, itu dia melakukan sesuatu, itu mungkin bisa lebih dari itu. Nah, setelah kita memberikan penghargaan, kemungkinan anak itu ya sudah berhenti sampai situ saja. Sudah, oh, saya melakukan seperti ini saja sudah mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Ngapain saya harus belajar lagi? Ngapain saya harus jadi anak yang kreatif lagi? Nah, mungkin malah jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu menghukum dengan sistem ranking. Nah, untuk sistem ranking kalau yang dulu, mereka tidak ada ya. Kalau yang ada itu biasanya di tingkat SD ke atas itu, tapi yang dulu itu biasanya dapat itu menghukum siswa, karena kalau orang tuanya tahu sistem rankingnya, untuk ranking dapat ranking berapa, itu biasanya siswa yang mendapat ranking yang jauh, yang banyak, nah mungkin tidak juara 1, 2, 3, itu orang tuanya mungkin akan merasa, wah kamu itu gimana tuh deh, belajar enggak toh? Nah itu biasanya anak merasa terhukum. Tapi kalau sekarang alhamdulillah untuk tingkat SD sampai atas itu tidak ada untuk sistem ranking. Jadi kita bisa menerapkan hal yang baik untuk anak. Selanjutnya yaitu merampas hak menghargai dirinya. Nah, anak tidak bisa menghargai dirinya kalau kita sering-sering memberikan penghargaan yang berupa barang. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi gagal, kalau yang sekarang sukses. Yang pertama konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sifatnya penguatan jangka pendek. Nah, konsekuensi ini contohnya seperti ini. Ada siswa yang menumpahkan minuman. Nah, terus apa yang kita lakukan? Apa konsekuensinya kalau anak itu menumpahkan minuman? Dek, hati-hati toh, ini minuman temannya tumpah. Nah, kalau jalan hati-hati. Apa konsekuensinya? Apa yang harus kamu lakukan? Ini kalau minumannya tumpah. Nah, nanti anak bisa berpikir, oh ya, saya ambil lap Bu, nanti saya mau lap ini biar tidak basah. Itu bisa, kita bisa, kalau anak belum berpikir, kita bisa mancing sedikit demi sedikit. Dek, ini kan belum basah semua, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, oh iya Bu, aku mau ambil lab dulu. Nah, itu kita bisa menguatkan penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan. Yang kedua, setelah kita memberikan penguatan tadi, nah, kita harus selalu memonitoring apakah anak itu setiap hari kalau melakukan kesalahan sudah melakukan hal yang baik yang kita ajarkan tadi. Kita harus selalu memonitoring. Yang ketiga, stimulus respon. Kita harus memberikan rangsangan. Seperti tadi, kalau anak belum bisa berpikir sejauh mana apa yang harus dilakukan, kita harus memberikan respon, memberikan stimulus biar anak nanti bisa merespon. Ini toh jatuh, ayo gimana ya biar gak jatuh? Nah, tak naikkan Bu. Nah, itu. Murid menghormati peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, itu tadi untuk konsekuensi. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu restitusi. Yang kita terapkan yang pertama biar anak itu sukses, disiplinnya sukses itu yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses untuk restitusi ini karena murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini anak melakukan kesalahan. Contohnya saja anak melakukan kesalahan tidak membereskan mainannya. Nah, ini anak tidak membereskan mainannya. Untuk restitusi ini, bagaimana kita mengajak anak kita
yang tidak mau membereskan mainannya itu. Langkah yang pertama yang kita ambil yaitu kita ajak bicara. Kita ajak bicara pelan-pelan. Loh, Dek, kenapa tadi kok mainannya belum dibereskan? Nah, terus anak menjawab, Bu, saya tadi celak bermain loh Bu, celak makan loh Bu, perutku lapar banget kok. Nah, itu terus lah, Bu Guru bisa memberikan masukan. Nah, kalau lapar boleh saja Dek, Bu Guru juga lapar kok. Nah, gitu. Tapi alangkah baiknya mainannya dibereskan dulu biar rapi. Nah, itu nanti lama-kelamaan murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, ini kalau kita mendekati anak untuk pemecahan masalah secara restitusi ini, kita lebih efektif, lebih fokus. Nah, ini bisa untuk pemecahan masalah jangka panjang karena kita bicara dengan anak dari hati ke hati. Bisa untuk selanjutnya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan tadi anak tidak mau membereskan, terus diajak bicara Bu Guru, akhirnya dia mau membereskan, dan ini menghormati dirinya dan orang lain, dia menjadi bertanggung jawab. Untuk yang keempat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Nah, untuk melakukan hal apapun, siswa itu memegang peranan, memegang kontrol yang sangat penting. Dirinya sendiri yang memegang kontrol. Makanya untuk itu kita harus memberikan stimulus yang baik kepada anak agar anak itu menjadi terkontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, tadi sudah kita ajak bicara, loh Mas, kok tadi tidak diberesi mainannya, saya lapar Bu. Iya, Bu Guru juga lapar Dek, Bu Guru juga pernah merasa lapar. Tapi kalau Bu Guru bermain juga diberesi, kalau Bu Guru menaruh sesuatu juga diberesi dulu. Nah, setelah itu anak-anak mau bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Bahwa kesalahan yang dilakukan anak itu pernah juga kita lakukan. Biar anak itu merasa tidak rendah diri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau anak sedang melakukan kesalahan dan kita ajak restitusi untuk perbaikan masalahnya, kita ajak ngobrol baik-baik, menanyakan dulu apa yang telah dilakukan, terus apa keyakinan kelas kita. Oh iya, keyakinan kelas kita mengingatkan kembali kalau keyakinan kelas kita kalau bermain harus dibereskan. Nah, terus setelah itu kalau sudah beres kelasnya jadi gimana Dek? Oh ya, jadi rapi Bu Guru. Nah, itu akan lebih menanamkan karakter yang lebih kuat pada murid kita. Untuk ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, baru kali ini tadi juga ada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, sebelum Bu Guru bertanya saja sudah menangis karena dia sudah merasa bersalah. Nah, itu tadi anak tidak menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Oh, yang aku kayak gini, tak tendang gini nanti bisa rusak. Nah, berarti dia akan besok lagi sudah tidak diulangi. Dia belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang sebelumnya tadi tidak mau membereskan mainan, dia mau membereskan mainan bersama teman-temannya. Nah, hubungan yang baik dengan teman-temannya akan terjalin. Tawaran bukan paksaan. Kita memberikan tawaran. Dek, kalau mainannya seperti ini, kita tidak usah memaksa, kita memberikan tawaran. Biar rapi itu bagaimana ya Dek? Oh iya Bu, dibereskan dulu Bu, dimasukkan ke keranjang. Nah, itu anak akan berpikir itu termasuk tawaran tapi bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan,
fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Nah, kita harus fokus untuk solusinya yang terbaik untuk anak didik kita. Selanjutnya, perbedaan dalam tindakan. Contohnya, siswa tidak mengikuti sholat duha. Nah, ini saya ambil contoh yang mudah di sekolah kita, yaitu siswa tidak mengikuti sholat duha. Ini untuk hukuman siswa yang tidak mengikuti sholat duha. Contoh hukumannya, guru menghukum tidak boleh mengikuti kegiatan di kelas. Kira-kira ini memberatkan anak tidak ya? Memberatkan. Sesuatu hal yang memberatkan, yang menyakitkan anak itu adalah hukuman. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Hah, kamu itu loh dek, gak mau sholat duha, sana keluar. Nah, mesti anak menjadi takut. Nah, kepalanya ditunduk, sudah diam saja, tidak mau bicara. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap boleh mengikuti kegiatan, namun murid tersebut pindah tempat duduk. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dek, kamu gak ikut sholat duha, sana duduknya pindah di belakang. Nah, guru memberikan ketegasan kepada murid. Itu adalah konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini cara guru. Apabila ada anak yang tidak mau melakukan kegiatan yang baik seperti tadi tidak mengikuti sholat duha, itu yang pertama yang dilakukan yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Dek, keyakinan kelas kita itu apa toh? Saya harus belajar dengan semangat Bu, belajar dan bermain dengan semangat. Nah, itu ingat keyakinan kelas kita. Nah, setelah itu membantu menyelesaikan masalahnya. Loh, tadi kenapa kok tidak mau mengikuti sholat duha? Nah, mungkin anak menjawab, saya mau bermain Bu. Nah, boleh dek bermain, tapi sholat duha itu kan bagus. Nah, bisa dapat pahala. Nah, nanti bermainnya bisa dilanjutkan nanti setelah sholat. Nah, kalau keyakinan kelas kita tadi kamu sudah ingat, nah besok berarti diulangi tidak Bu. Nah, saya akan mengikuti sholat duha, nanti setelah sholat saya mau bermain. Nah, itu baru anak yang bagus. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Maksudnya terbuka itu tadi memberikan keyakinan, mengingatkan keyakinan lagi, terus menghormati dirinya dan orang lain, dapat menghormati teman-temannya yang melakukan sholat. Nah, akhirnya dia juga melakukan sholat, tidak main sendiri. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, sebelumnya, nanti sebelum saya lanjutkan, ini ibu mau saya ajak bermain. Ini nanti bermain dengan teman di sebelahnya, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan permainan cobalah buka. Yuk, sekarang dipraktekkan. Silakan berhadapan dengan teman Anda yang ada di sebelah Anda. Silakan Anda berhadapan dengan teman Anda yang ada di sebelah Anda. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Yuk, siapa yang jadi A? Silakan. Di antara ibu-ibu semuanya yang jadi A. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda harus menjaga kepalan benda tersebut. Padahal Anda harus menjaga kepalan benda tersebut secara kuat-kuat. Karena apa? Ini sangat berharga sekali. Mungkin isinya apa ya? Isinya apa ini kira-kira? Mungkin isinya uang. Uang berharga tidak ibu-ibu? Berharga juga.
mungkin isinya perhiasan. Nah ini yang ada di dalam kepala tangan Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, digenggam terus. Yang tugas B, rekan satunya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Oh, yang teman sebelahnya mencoba membuka. Teman Anda B boleh membujuk. Ayo coba dibujuk, boleh membujuk, boleh menghadir, boleh diintimidasi, boleh menggoda, boleh menggeliti, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, kira-kira sudah dilakukan Ibu-ibu? Sudah. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Yang tangannya mengepal, itu sudah digeliti temannya, sudah dibujuk. Kira-kira yang Anda lakukan apa ya? Yang mengepal tangannya tadi, si A tadi, kira-kira yang mau dilakukan apa? Apa masih menggenggam atau membuka tangannya? Kira-kira apa coba? Bu Yun menggenggam tangannya, Bu Ambar masih menggenggam tangannya juga. Tinggal iming-imingnya, karena ada yang menggenggam tangannya, ada juga yang membuka tangannya. Ini pengaruhnya di mana ya? Dikontrol. Nah, bagaimana kontrol itu? Bagaimana kita mengontrol? Apakah kita bisa mengontrol diri kita? Walaupun aku diiming-imingi uang, walaupun aku dibujuk, ini sangat berharga bagiku. Nah, tetap tak genggam terus, aku tidak goyah. Tapi yang tidak bisa mengontrol dirinya, yang dikontrol oleh orang lain, mesti tangan ini akan membuka. Nah, ini bahwa diri kita dikontrol oleh orang lain. Nah, itu tadi permainan yang sederhana untuk mengingatkan kita untuk kontrol diri dan yang kontrol orang lain. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi, ada 5. Yang pertama yaitu kontrol restitusi sebagai penghukum. Nah, itu tadi sebagai penghukum itu kita melakukan hukuman kepada anak, melakukan hal yang menyakitkan, yang bisa menyakiti hati anak tersebut, yang bisa membekas. Nah, itu namanya kita mengontrol anak kita dengan hukuman. Yang pertama. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini kita biasanya juga mengajak anak untuk berbicara, tetapi dia bisa merasakan kesalahan apa yang mereka perbuat. Ini membuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu kontrol restitusi sebagai teman. Nah, kita memposisikan diri kita, seorang guru itu memposisikan ke anak didik kita itu sebagai teman mereka untuk mengontrol dirinya. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Kita hanya melihat saja, memantau, mengontrol diri anak-anak didik kita hanya dengan memantau, melihat saja. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita bisa mengontrol anak didik kita, yaitu bisa mengendalikan anak didik kita yang didasari dari motivasi intrinsik tadi. Nah, kira-kira dari pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ini kira-kira yang paling tepat diterapkan ke anak didik kita yang mana ya? Kalau yang menghukum itu berarti anak merasa sakit hati, rendah diri. Pembuat rasa bersalah itu anak menjadi rendah diri juga dan merasa bersalah. Nah, untuk menjadi teman, kita memposisikan diri kita seolah-olah kita adalah teman anak. Untuk pemantau yaitu kita hanya melihat. Untuk manajer ini kita melihat kesalahan anak, kita juga mengajak anak untuk memperbaiki kesalahannya.
dengan cara yang kita sepakati bersama anak. Kira-kira dari 5 itu mana yang paling tepat diterapkan ke anak? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5 ya? Kira-kira nomor berapa ya? Nomor 5. Iya, itu yang paling bagus. Kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Manajer itu adalah kita bisa mengontrol anak, tidak hanya sebagai teman, tapi kita juga bisa membuat anak itu merasa bersalah sebagai teman juga, tapi tidak menghukum. Nah, tapi kita juga bisa memberikan solusi kepada anak. Tidak hanya anak merasa bersalah saja, tapi kita juga memberikan solusi. Solusi ini nanti anak sendiri juga ya timbul dari anak sendiri juga untuk solusinya, karena kita hanya mengarahkan. Untuk selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu kasusnya contohnya yang belum lama ini terjadi, yaitu pada saat kegiatan menggunting, ada siswa yang menggunting baju temannya. Nah, ini kalau kita posisi kontrol kita sebagai penghukum berkaitan dengan fisik dan verbal. Kalau kita menghukum itu nada suara tinggi, "Dek, gimana kok ini? Kok gunting ini baju temannya?" Nah, sambil matanya melotot gitu. Nah, jari-jari juga menunjuk. "Kamu itu gimana kok?" Wah, gitu. "Patuhi aturan sekolah. Kamu keluar sana, nggak usah ikut kegiatan." Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Untuk yang kedua, kalau membuat rasa bersalah itu dengan kasus ada anak yang menggunting baju temannya itu dengan suara yang lembut. Nah, kita mengajak ngobrol anak dengan suara yang lembut, keheningan, merasa orang yang bersalah dan rendah diri. "Berapa kali Bu Guru bilang sama kamu, Bu Guru kecewa loh sama kamu." Nah, itu nanti anak akan merasa bersalah. Yang ketiga, yaitu kita memposisikan sebagai teman, tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, nada ramah, dan bercanda. Namanya saja teman. Seperti kalau mereka bermain sama teman-temannya, Bu Guru juga bisa memposisikan sebagai teman, bercanda. "Ayo Tete, buat Bu Guru bangga. Kali ini nggak apa-apalah. Besok jangan diulangi lagi ya, Dek." Nah, itu kita memposisikan sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, mengawasi, memantau peraturan dan konsekuensi, mengandalkan perhitungan data sebagai bukti. Nah, memantau ini dilihat, kok ini melakukan pelanggaran. Nah, kamu sudah melakukan pelanggaran, apa konsekuensinya? Nah, itu awalnya dilihat dulu, terus ditanya apa konsekuensinya, apa yang harus dilakukan. Yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung untuk mendapatkan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan restitusi. Seperti tadi, kalau ada anak yang menggunting baju temannya, "Loh Dek, kok baju temannya digunting?" Nah, kesepakatan kelas kita apa ya, keyakinan kelas kita? Menghormati orang lain, Bu, menghormati teman. Nah, ini kalau menggunting baju temannya ini menghargai teman tidak? Tidak. Terus bagaimana ini bajunya teman seperti ini? "Nanti akan saya perbaiki, Bu." Loh, gimana caranya memperbaiki? "Nanti saya akan minta tolong Mama, Bu. Nanti biar dijahit sama Mama." Nah, itu anak sudah mendapatkan solusi. Nah, setelah dijahit Mama, bajunya dikembalikan, dan anak yang ikutin bajunya tadi sudah menerima. Anak yang berbuat kesalahan tadi juga sudah bertanggung jawab. Itu adalah posisi kita sebagai manajer, posisi yang paling baik. Untuk yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja,
Nah, kenapa kita harus memakai kata-kata keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Ini seperti contoh dengan pertanyaan pemantik berikut ini. Yo, tolong dijawab. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Alasannya apa? Coba. Kalau kita menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor, alasannya apa? Kok tidak pakai helm? Kok tidak usah pakai helm saja? Oh, biar keamanan, biar aman. Nah, keamanan berarti nomor 1 jawabnya keamanan ya? Setuju semuanya? Ya, setuju. Sekarang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat pandemi? Mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan saat pandemi? Tidak usah pakai masker saja, tidak apa-apa. Mengapa? Oh iya, untuk menjaga diri kita dari virus. Berarti untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan tadi itulah yang dinamakan keyakinan kita. Yakin, oh aku yang gue helm karo mentaati peraturan saat mengendarai motor ini, aku arep aman. Oh, bakale aku aman. Nah, ya, itu adalah yakin. Berarti keyakinan. Yakin itu katakannya simpel, aman, keamanan. Nah, terus yang kedua tadi menggunakan masker dan mencuci tangan. Kalau saya itu menggunakan masker dan mencuci tangan saat pandemi, aku yakin pasti sehat. Nah, ya itu namanya keyakinan seperti itu. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas A2. Ini contohnya kemarin sudah saya terapkan. Guru bersama siswa membuat keyakinan. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Peraturan dulu, peraturan kita tanyakan peraturannya apa. Setelah itu peraturan tadi kita rubah, kita rumuskan. Umpamanya peraturannya masih secara umum, secara global. Contohnya, Bu Guru, kalau ada yang berbicara berarti nanti kita harus diam. Nah, itu kan ada satu anak seperti itu, ada yang lagi yang lain. Bu Guru, kalau ada berbicara kita harus duduk menghormati. Nah, itu juga ada yang lain lagi. Bu Guru, kalau ada yang berbicara kita tidak boleh rame-rame. Nah, itu berarti kita bisa membuat keyakinan kelas dari kata-kata yang banyak tadi, dari peraturan yang banyak tadi, bisa kita ringkas menjadi saling menghargai. Nah, seperti itu untuk keyakinan kelasnya. Jadi dari kata-kata dari peraturan kelas yang banyak tadi, kita bisa simpulkan menjadi keyakinan kelas, yaitu saling menghargai. Saling menghargai saja atau saling menghormati. Nah, setelah keyakinan kelas, jadi terus anak-anak kita ajak untuk menempelkan keyakinan tersebut di kelas kita biar dia ingat. Kalau sewaktu-waktu mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita ingatkan kembali. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan kembali suatu anak melakukan kesalahan. Ini untuk keyakinan kelas kelompok 2 kemarin yang sudah saya buat seperti itu, saling menghormati, saling membantu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, untuk keyakinan kelas itu yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi, selanjutnya segitiga restitusi ya.
Segitiga restitusi ini yang pertama tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas ini kita kalau tahu anak kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan murid. Itu artinya menstabilkan identitas. Kita tahu dulu, kita cari tahu dulu asal muasalnya bagaimana. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya ke anak tersebut, "Loh, Dek, kenapa kamu melakukan hal itu?" Mesti dia punya alasan. "Bu Guru, saya tadi nendang ini sampai rusak karena saya ingin jadi itu loh Bu, jadi pesilat yang hebat." Nah, mesti anak tersebut punya alasan. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga menanyakan keyakinan, menuntun siswa untuk memperbaiki kesalahan. Nah, tapi ini kan tidak pas deh ini di kelas. Kalau seperti ini kelasnya menjadi rusak, iya. Nah, terus bagaimana langkah selanjutnya? "Ya Bu, saya minta maaf." Nah, mesti dia akan seperti itu. Kita akan menuntut siswa untuk memperbaiki kesalahan. Nah, lain kali lagi tidak diulangi ya. Hal seperti ini ya, boleh bermain tapi tidak seperti ini. Kalau pengen jadi pesilat yang hebat berarti kita harus belajar dengan guru silat. Seperti itu untuk menanyakan keyakinannya. Untuk tahapannya ada 3. Selanjutnya ini ada skenario kasus 1. Nah, ini kasus satunya umpamanya ada anak yang tidak membereskan mainan. Nah, ini tahapan ketiga restitusinya untuk kasus 1. Untuk langkah menstabilkan identitas, untuk teori kontrolnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini kita bisa menggunakan dengan kalimat, "Nah, setelah main kok tidak dibereskan?" Nah, ini kita tidak menyalahkan ke anak, karena dia juga butuh makan, itu adalah kebutuhan dirinya. Nah, ini untuk penyelesaiannya, untuk solusinya dari masalah tadi yang anak yang tidak mau membereskan mainan tadi. Ini kita ajak ngobrol secara hati ke hati, dari hati ke hati, agar anak tersebut dapat mengetahui kesalahannya, mengetahui keyakinan kelas dan dapat memperbaiki kesalahannya. Ini selanjutnya untuk kasus yang kedua.
kasus 2 yaitu ada anak yang tidak buang sampah pada tempatnya. Ini kita tanya pelan-pelan, ternyata anaknya ingin bermain. Nah, setelah kita melakukan restitusi, akhirnya anak tersebut mau membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu tadi contoh kasus 1 dan 2. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Jadi yang kita terapkan tadi yang terbaik yaitu memposisikan diri kita sebagai guru, yaitu memposisikan sebagai manajer. Nah, semoga untuk sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan siswa yang berprofil belajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Herlina atas pemaparannya. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu semuanya yang mau bertanya dipersilakan. Terima kasih Ibu Herlina yang telah menyampaikan materi dan teman-teman. Di sini saya akan bertanya terkait dengan restitusi. Kalau dari contoh video restitusi tadi kan sudah jadi skenario sebelumnya, jadi anak akan tahu jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan. Nah, bagaimana cara kita menangani anak yang baru awal atau dari luar skenario itu tadi? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bu Ika. Pertanyaan yang bagus. Saya akan mencoba menjawab. Untuk video restitusi tadi untuk penyelesaian masalah itu awalnya ada skenario-nya, sudah ada skenario dari awal. Nah, ini yang ditanyakan, bagaimana kalau tidak di skenario itu langsung terjadi kenyataan. Begitu ya Bu Ika? Iya, saya akan mencoba untuk menjawab. Kita bahwa sebagai kita itu sebagai guru, itu kita sebagai among seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita sebagai among itu tugas kita adalah menuntun siswa. Jadi walaupun tidak di skenario, kita bisa menuntun siswa kita untuk berbuat yang baik, untuk melakukan restitusi seperti contoh dari video tadi. Seperti contoh yang lain yaitu apabila ada anak yang terlambat ke sekolah. Nah, itu suatu saat kita melihat anak yang terlambat ke sekolah, kita bisa menanyakan ke anak tersebut, "Loh, Dek, kenapa kok terlambat?" "Ini Bu, saya tadi malam saya tidurnya kemalaman." "Loh, kenapa kok tidurnya malam-malam?" "Saya nonton TV Bu." Nah, ini karena adik nonton TV, jadinya sekolahnya jadi terlambat. "Loh, bagaimana Dek biar sekolahnya tidak terlambat lagi?" "Saya harus bangun pagi Bu." "Lah bagaimana caranya bisa bangun pagi?" "Saya harus tidur cepat Bu." Nah, pintar itu. Nah, kamu harus tidur cepat. "Loh, terus apa lagi?" "Ya, saya tidur cepat, terus saya niat bangun pagi biar saya tidak terlambat ke sekolah." Jadi itulah yang bisa kita lakukan sebagai guru. Kita tidak langsung memarahi murid kita, tapi kita menuntun, mencari tahu dulu apa kesalahan yang dibuat oleh murid kita. Seperti itu. Begitu ya Bu Ika untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu, monggo. Terima kasih untuk Ibu Herlina yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Pada kesempatan ini, alhamdulillah materinya sangat bagus dan bisa menambah wawasan kita semua tentang budaya positif tersebut. Yang ingin saya tanyakan di sini tentang saya akan bertanya tentang penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau di zaman dahulu penghargaan adalah untuk memberikan kata-kata bagus atau memberikan jempol, itu apa juga termasuk dalam identitas gagal? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Putri untuk pertanyaannya, bagus juga. Untuk penghargaan yang ditanyakan tadi, penghargaan apa penghargaan? Kalau kata yang zaman dahulu kita memberikan kata jempol tadi ya, kata-kata jempol tadi termasuk untuk termasuk identitas gagal atau tidak. Nah, di sini untuk penghargaan yang termasuk identitas gagal itu adalah penghargaan yang berupa barang
iming-iming berupa barang, tapi kalau secara verbal, nah itu seperti kata-kata bagus, tepuk jempol, prak, jempol, good, itu adalah suatu motivasi kepada murid, karena itu sebuah kata-kata verbal, itu dapat memberikan motivasi kepada murid untuk melakukan hal yang lebih bagus lagi. Nah, di sini yang dimaksudkan untuk penghargaan yang identitas gagal itu kalau penghargaannya berupa barang, ya bukan kata-kata. Demikian Putri untuk jawabannya. Apa? Alhamdulillah, kegiatan meditasi pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita terapkan di lembaga kita. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi sudah dijelaskan Bu Guru tentang keyakinan kelas. Ada apa saja tadi keyakinan kelas kita? Ada apa saja tadi? Oh ya, membersihkan kelas atau menjaga kebersihan. Terus apa lagi tadi? Saling menghormati ya. Terus apa lagi tadi Mbak Raisa? Apa lagi tadi? Selain saling menghormati, mengembalikan apa tadi? Mengembalikan mainan ke kemana? Oh iya, ke tempatnya Mas Yusuf, hebat. Terus apa lagi? Saling peduli atau saling membantu. Nah, ini nanti anak-anak pilih gambarnya. Loh, pilih gambarnya keyakinan kelas anak-anak ya. Nanti dipilih gambarnya. Setelah itu nanti kita tempel di papan yang warnanya putih. Kalau menempel memakai apa ya? Pakai lem. Nah, nanti mengambil keyakinan kelasnya pilih apa ya? Apa pilih menjaga kebersihan? Apa pilih menghormati orang lain? Ya, tadi ada banyak sekali di sini. Ya, ada bekerja sama. Ada apa lagi tadi? Ada apa lagi? Ada apa lagi sayang? Mendengarkan orang lain berbicara. Hebat. Yuk, silakan. Lingkaran kecil, dibuat bulat, seperti bola. Urutnya silakan. Ambil satu-satu. Kalau sudah, yang keyakinan kelas anak-anak diberi lem, nanti ditempel. Silakan diberi lampu yuk. Saya tidak berebut. Yuk. Mas Rey mana? Udah ambil belum? Mas Rey mana? Yuk. Silakan. Kasih lempel. Iya, dikasih lem dulu sayang, kasih
Sudah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tri Hartati selaku Kepala Sekolah TKI Siandompon Karanganyar, di mana tempat Ibu Herlina mengajar. Saya bangga kepada ibu-ibu guru semua di TKI Siandompon yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Dan saya bangga juga bersyukur dengan Ibu Herlina yang telah masuk menjadi guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga dengan masuknya Bu Herlina sebagai guru penggerak bisa membuat perubahan ya yang luar biasa untuk TKI Siandompon Karanganyar pada khususnya, dan dunia pendidikan pada umumnya. Diseminasi pengimbasan budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Herlina merupakan aksi nyata dari program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini dapat mendorong dan memotivasi rekan-rekan guru yang lain di TKI Siandompon, dan nantinya diharapkan anak-anak akan lebih disiplin dan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.